Kembali lagi bersama Bu Lilis dalam program Guru Mengajar. Nah, Bu Lilis akan melanjutkan tentang unsur-unsur sistematika resensi. Nah, unsur-unsur sistematika resensi itu apa saja? Yang pertama adalah judul resensi. Judul tidak selalu atau tidak sama dengan judul resensi. Apakah boleh? Boleh. Judul resensi bisa menggambarkan isi dari sebuah buku yang diresensi, tapi tidak harus sama dengan judul buku yang diresensi. Nah, judul ini juga harus menarik. Karena apa? Karena untuk menarik minat pembaca dalam membaca teks resensi. Yang kedua adalah identitas buku. Buku juga mempunyai identitas loh, sama seperti kita, misalnya nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Nah, identitas sebuah buku itu apa anak-anak? Yang pertama adalah misalnya judul buku. Lalu yang kedua misalnya penerbit. Terus tebal buku, pengarang, harga buku juga boleh dicantumkan dalam identitas buku. Unsur yang ketiga adalah isi atau intisari buku. Jika kita mengambil sebuah novel sebagai karya yang ingin kita resensi, maka isi atau intisari buku bisa kita dapatkan dari sinopsis buku novel tersebut. Nah, sinopsis itu dapat kita lihat di belakang buku ya. Kalau kalian membeli sebuah buku di toko buku, untuk mengetahui isinya, pasti kalian membaca bagian paling belakang dari sebuah buku. Itu adalah intisari buku atau ringkasan isi buku. Bisa kalian tambahkan lagi, juga termasuk kreativitas kalian dalam menulis sebuah resensi. Yang selanjutnya adalah kelemahan dan keunggulan. Nah, inilah yang harus hati-hati kita perhatikan dalam menyusun sebuah resensi. Kelemahan dan keunggulan. Kelemahan buku itu ada pada apanya? Apakah ada pada tokohnya, atau ada pada latarnya, atau ada pada temanya? Misalnya kita meresensi buku Siti Nurbaya. Temanya apakah sesuai atau tidak? Oh, ternyata temanya tidak sesuai. Maka inilah kelemahan buku yang ada pada zaman sekarang. Masa iya sekarang masih tema perjodohan masih aktual? Kan tidak. Kalau keunggulan tentunya kalian menuliskan keunggulan dalam beberapa hal-hal yang tidak perlu dihiperbolakan atau tidak perlu dilebih-lebihkan. Yang terakhir penutup. Penutup sebuah resensi itu biasanya berupa rekomendasi atau saran. Apakah buku ini layak untuk dibaca? Atau apakah buku ini layak untuk dibeli atau tidak? Materi selanjutnya yaitu sifat-sifat resensi. Sifat resensi berbeda-beda loh anak-anak. Perbedaannya ada pada isi dari buku yang diresensi. Misalnya, sifat yang pertama adalah informatif. Informatif artinya sifatnya hanya memberitahu atau memberikan informasi bahwa buku ini informasinya tentang kesehatan atau buku ini informasinya tentang pendidikan. Jadi hanya seputar informasi buku saja. Lalu sifat yang kedua deskriptif. Sifat deskriptif adalah resensi mempunyai sifat untuk menggambarkan sesuatu sedetail-detailnya. Sebuah buku pastinya terdiri dari beberapa bab ya. Nah, beberapa bab ini dirinci secara detail oleh resensator. Nah, ini dinamakan sifat resensi secara deskriptif. Dan satu lagi sifat resensi yaitu kritis. Mengkritisi, oh ternyata sebuah buku punya kekurangan, punya kelebihan. Nah, seorang penulis buku jika bukunya diresensi oleh seorang resensator, maka tidak perlu tersinggung jika kritik yang dibangun itu mempunyai landasan atau mempunyai argumen yang meyakinkan atau landasan yang kuat. Nah, Ibu lanjutkan. Sifat-sifat resensi sudah mengerti ya? Kalau sudah mengerti, Ibu lanjutkan. Dalam sebuah teks resensi juga kita temukan kaidah kebahasaan. Nah, kalau ini sudah masuk pada kaidah-kaidah kebahasaan bahasa Indonesia. Kalian mengetahui misalnya kata frasa, klausa, kalimat.
Nah, sekarang kaidah kebahasaan dalam resensi itu adalah konjungsi. Kita menemukan ada konjungsi di dalamnya. Konjungsi yang pertama yaitu konjungsi penerang. Biasanya menggunakan kata bahwa, yakni, yaitu. Konjungsi yang kedua yang kita temukan di teks resensi itu adalah konjungsi temporal, konjungsi waktu. Contohnya, sejak, kemudian, akhirnya. Konjungsi yang ketiga yang kita temukan dari teks resensi yaitu konjungsi sebab. Contohnya, karena, sebab. Dan yang keempat, kaidah kebahasaannya yaitu pernyataan berupa saran atau rekomendasi. Biasanya menggunakan kata jangan, harus, hendaknya. Biasanya kita temukan pada bagian penutup. Nah, itu kaidah kebahasaan dari sebuah teks resensi. Selanjutnya anak-anak. Sebuah resensi, teks resensi yang dibaca oleh seseorang itu mempunyai manfaat. Nah, manfaatnya apa kita membaca teks resensi? Manfaat yang pertama adalah sebagai bahan pertimbangan. Ketika kita ingin membeli sebuah buku, pastinya kita akan mempertimbangkan dulu. Buku yang saya beli mahal-mahal ini ternyata isinya cuma gambar. Nah, itulah tugas resensator. Meresensi sebuah karya sehingga orang lain tertarik. Oh, menurut resensator A bahwa penilaian buku A itu sangat baik. Maka bahan pertimbangan, oh saya mau membeli buku itu di toko buku. Itu bahan pertimbangan bagi pembaca. Yang kedua, manfaat resensi adalah promosi buku. Jelas, promosi buku. Bisa jadi anak-anak, seorang resensator itu bekerja sama dengan pencipta karya atau penulis buku. Tujuannya untuk apa? Untuk promosi buku, mempromosikan bukunya. Jika teks resensi dimuat di surat kabar, pasti dibaca oleh orang banyak, bukan? Nah, kalau bukunya resensinya sudah dimuat di surat kabar, dibaca semua orang, itu adalah salah satu ajang promosi buku. Manfaat yang ketiga adalah pengembangan kreativitas. Jelas, resensi adalah sebuah karya kreatif. Karya kreatif dari seseorang untuk memberikan penilaian berupa teks. Nah, sudahkah kalian menulis teks resensi? Iya, harapan Ibu setelah pembelajaran hari ini kalian bisa mencoba dulu. Buku apa saja yang ada di rumah kalian ambil, kalian baca untuk kalian berikan penilaian. Dan yang terakhir, manfaat dari resensi adalah nilai ekonomis. Nah, tentunya jika teks resensi yang kalian buat sudah dimuat di surat kabar, pasti kalian mendapatkan imbalan. Imbalannya entah berupa uang atau berupa ketenaran, mungkin dikenal semua orang. Oh, ternyata si A bisa menulis teks resensi dengan baik. Nah, itu manfaat dari resensi atau teks resensi. Materi selanjutnya tentang struktur penyajian resensi novel. Strukturnya bagaimana sih Bu untuk menyajikan sebuah resensi novel? Ini sudah Ibu singgung sebelumnya sebenarnya, tapi Ibu ulang kembali. Yang pertama, struktur identitas novel. Identitas novel. Nah, kalau kita mendengar kata identitas, pasti berhubungan dengan karya tersebut. Misalnya, judul buku, pengarang, penerbit, tebal buku, dan harga buku. Jadi ya, yang kedua, sinopsis atau ringkasan cerita. Ringkasan cerita bisa kita ambil dari buku tersebut jika kita sudah membacanya secara utuh untuk dituliskan pada struktur yang kedua setelah identitas novel. Yang ketiga yaitu penilaian. Nah, inilah penilaian baik atau kurang baik. Baiknya di mana? Kurang baiknya di mana? Baiknya diberi alasan, kurang baiknya diberi alasan. Nah,
Yang ketiga, yang keempat, maaf, penilaian tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Karena kita khusus pada penyajian resensi novel, maka penilaian tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ini sangat penting. Karena apa? Sebuah cerita itu akan menarik jika dibangun dari unsur-unsur intrinsik yang kuat. Misalnya, tokohnya, alurnya, sudut pandangnya, lalu amanatnya, dan misalnya apa lagi ya? Oh, latarnya. Nah, sedangkan unsur ekstrinsiknya kalian bisa temukan dari misalnya latar belakang pendidikan pengarang atau keluarga pengarang. Bagaimana seorang Pramudia Anantatur menulis karya-karyanya? Kalian cari nih latar belakang tentang Pramudia Anantatur. Kalian masukkan di resensi. Wah, akan sangat menarik ya. Dan yang ketiga adalah rekomendasi. Jadi struktur penyajian resensi novel, Ibu ulang kembali, bisa dilihat di dalam slide. Yang pertama adalah identitas novel. Yang kedua, sinopsis atau ringkasan cerita. Yang ketiga, penilaian. Yang keempat, penilaian tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Dan yang terakhir, rekomendasi. Ibu lanjutkan materi setelah iklan dan pariwara berikut ini, tetap di Guru Mengajar.